Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilu nasional dan pemilu daerah akan dipisah pelaksanaannya. Putusan ini diharapkan dapat mengurangi kejenuhan publik dan menekan praktik politik transaksional. Namun keputusan ini memunculkan sejumlah konsekuensi antara lain revisi undang-undang hingga kemungkinan perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan DPRD. Untuk membahas lebih lanjut, kami sudah bersama peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Haikal. Terima kasih Mas Haikal sudah meluangkan waktu untuk kami di Jawa Post TV. Terima kasih Mbak Nabila. Ya. Langsung saja Mas Haikal, apa pandangan Mas Haikal terkait putusan MK yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah? Bagi kami ini sangat menyenangkan ya, bahwa kami sangat bersyukur dan sangat mengapresiasi langkah Mahkamah Konstitusi untuk mengerucutkan model keserentakan sistem pemilu yang kemudian dianggap paling konstitusional dan juga paling baik. Sebagaimana juga kita ketahui bahwa sebenarnya kan putusan ini berlatar belakang cukup panjang karena usaha untuk membentuk atau menciptakan sistem keserentakan seperti ini sudah dimulai sejak jauh-jauh hari, bahkan sejak tahun 2014 ketika MK memutuskan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara serentak. Dan di 2019 kami juga sudah pernah melakukan pengujian Undang-Undang 7 tahun 2017 untuk mengusulkan adanya sistem keserentakan nasional dan lokal seperti ini. Namun kemudian pada saat itu Mahkamah Konstitusi masih belum memutuskan satu model yang digunakan, namun memberikan 5 opsi lebih, 5 plus 1 ya, opsi keserentakan yang kemudian bisa digunakan oleh pembentuk undang-undang. Namun memang sejak putusan itu dilahirkan tahun 2020, belum ada proses perubahan dan juga evaluasi model keserentakan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang, sehingga melalui permohonan nomor 135 ini pada tahun lalu, pasca pemilu tahun 2024, kami melakukan pengujian kembali ke Mahkamah Konstitusi untuk kemudian memintakan agar Mahkamah Konstitusi mengunci sistem keserentakan yang terbaik, yang kemudian seperti yang kita lihat sekarang ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menggunakan sistem pemilu nasional juga pemilu lokal untuk pemilu 2029 dan seterusnya. Haikal, akan seperti apa dinamikanya setelah ini karena MK menyebut pemilu serentak daerah diselenggarakan 2 hingga 2,5 tahun setelah pemilu serentak nasional. Apakah kebijakan ini memungkinkan perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan DPRD yang telah dipilih di 2024? Silakan. Ya, tentu yang pertama yang pasti harus dibutuhkan adalah perubahan undang-undang pemilu, karena sebagaimana kita tahu bahwa putusan ini bukan hanya satu-satunya putusan yang kemudian yang membatalkan beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut. Namun sudah ada berbagai putusan lain sebelumnya, misalnya putusan terkait dengan presidensial threshold, terkait dengan ambang batas parlemen, pendapilan dan sebagainya yang kemudian sudah diputus MK terlebih dahulu. Sehingga memang yang dibutuhkan adalah percepatan dalam proses revisi Undang-Undang Pemilu yang saat sekarang ini prosesnya tengah berjalan di parlemen antara DPR dan juga Presiden. Dan tentunya ada beberapa implikasi seperti yang salah satunya tadi sudah disampaikan, bahwa akan ada implikasi karena proses transisi dari pemilu lokal yang dijadwalkan sebelumnya dilaksanakan di tahun 2029 dan juga 2030, kemudian akan mundur sesuai dengan putusan MK berjarak 2 tahun sampai 2,5 tahun sejak pelantikan DPR ataupun Presiden tahun 2029 nanti, yang akan jatuh di tahun 2031 atau paling lama tahun 2032. Hal itu tentu berimplikasi kepada masa jabatan anggota DPRD yang telah terpilih dan menjabat saat ini, termasuk juga berpengaruh juga terhadap masa jabatan kepala daerah yang saat ini sudah menjabat atau yang akan menjabat nantinya, karena ada beberapa daerah yang masih berjalan prosesnya. Nah,
tentu terhadap hal itu dibutuhkan beberapa instrumen untuk bisa menyesuaikan dengan jadwal yang baru nantinya. Dan di dalam masa transisi itu memang dibutuhkan perubahan-perubahan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi juga, bahwa Mahkamah Konstitusi memerintahkan dilakukannya constitutional engineering atau rekayasa konstitusi melalui misalnya penambahan masa jabatan atau perpanjangan masa jabatan atau mungkin menggunakan penjabat untuk kepala daerah. Dan termasuk juga implikasi lainnya akan berimplikasi pada proses rekrutmen penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu, dari setiap tingkatan, mulai dari tingkat nasional sampai ke kabupaten kota, yang tentunya memerlukan aturan yang lebih rinci yang akan dibuat di dalam undang-undang pemilu nantinya. Haikal, tentunya dengan adanya keputusan ini nantinya di pemilu serentak nasional hanya akan ada 3 surat suara, yakni surat suara presiden, DPR, dan DPD. Sedangkan di pemilu serentak daerah akan ada 4 suara, yakni DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, gubernur, dan bupati atau wali kota. Kebijakan ini akan mempermudah masyarakat atau malah mempersulit masyarakat? Silakan dijawab. Tentu ini akan mempermudah ya, karena sebelumnya di tahun 2024 Februari kita melaksanakan pemilu dengan memilih 5 jenis pemilihan ya, mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan juga anggota DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Namun dengan model keserentakan yang baru ini, tentu masyarakat dapat lebih fokus. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024 ini, Mahkamah Konstitusi juga menjadikan adanya kejenuhan, kesulitan bagi masyarakat dalam memilih dan sebagainya sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum Mahkamah untuk memutuskan sebagaimana yang kita lihat sekarang ini untuk memisahkan pemilu lokal dan juga pemilu nasional. Artinya memang yang diharapkan setelah model ini digunakan nanti di tahun 2029 dan tahun 2031, maka masyarakat dapat lebih fokus. Di dalam pemilu nasional, masyarakat akan lebih mudah untuk mengenal calon-calon legislatifnya, baik itu DPR maupun DPD, dan juga dapat lebih mengenal visi misi dan juga program kerja yang disampaikan misalnya nanti oleh calon presiden dan juga wakil presiden. Sehingga apa? Sehingga isu yang kemudian dibawa, isu yang kemudian akan diperdebatkan, isu yang kemudian akan dikenali oleh masyarakat itu akan lebih terkelompok. Jadi di dalam pemilu nasional, isu yang akan dibawa dan dibahas akan cenderung beririsan dengan isu-isu nasional, isu-isu yang kemudian berkaitan dengan pemerintah pusat dan sebagainya. Sementara nanti di pemilu lokal, kemudian masyarakat akan jauh lebih mudah juga untuk mengenal calon legislatifnya maupun calon kepala daerahnya, dan termasuk juga untuk memahami apa yang akan dibawa dan dibahas berkaitan dengan isu-isu lokal, isu-isu kedaerahan yang kemudian ada di dalam proses pemilu itu nantinya. Sehingga masyarakat diharapkan itu dapat lebih mudah, dapat lebih memahami, dan juga dapat memiliki waktu yang lebih banyak untuk mempertimbangkan, karena tidak harus mempertimbangkan begitu banyak jenis pemilihan di satu waktu yang sama. Ya, keputusan terbaru MK ini juga memantik respon dari Komisi 2 DPR RI. Saya akan mengutip apa yang dikatakan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI bahwa persoalan pemilu itu sebenarnya merupakan wilayah open legal policy. Jadi bukan kewenangan MK sebenarnya untuk membuat norma baru. Bagaimana tanggapan dari Perludem diwakili oleh Mas Haikal mendengar respon seperti ini dari parlemen? Silakan. Ya, respon seperti ini tentu sering kita dengar ya, tidak hanya di dalam putusan 135 ini, bahkan kemarin di dalam putusan sebelumnya berkaitan dengan presidensial threshold, berkaitan dengan ambang batas parlemen, berkaitan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dan sebagainya. Pembentuk undang-undang juga menyampaikan respon yang hampir serupa, bahwa pilihan-pilihan kebijakan yang kemudian diputuskan MK di dalam putusan-putusan tersebut merupakan bagian dari open legal policy atau kebijakan hukum terbuka yang seharusnya menjadi ranah dari pembentuk undang-undang. Namun kita harus memahami juga bahwa Mahkamah Konstitusi di sini itu memutuskan suatu perkara semata-mata tujuannya adalah untuk menjaga dan melindungi hak konstitusional warga negara. Sehingga apapun yang kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu sifatnya erga omnes atau
mengikat secara keseluruhan warga negara, tidak hanya pihak yang kemudian memohonkannya saja, dan kemudian bersifat final and binding atau final dan mengikat. Sehingga bagi kita semua, termasuk juga pembentuk undang-undang, tentu menurut saya harus menghormati dan harus menjalankan putusan MK ini. Dan kemudian kita harus melihat juga bahwa putusan-putusan ini kan hadir tidak kemudian berada di dalam ruang kosong, hadir begitu saja tanpa ada penyebab dan sebagainya. Namun kemudian kan karena ini memang ada warga negara dan pihak-pihak yang berkepentingan yang merasa bahwa hak konstitusionalnya kemudian terlanggar karena adanya aturan ataupun kebijakan tertentu di dalam undang-undang. Sehingga melalui kewenangannya, MK kemudian meluruskan dan memutuskan sesuai dengan nilai-nilai konstitusionalitas dan juga kemanfaatan dari berbagai kebijakan tersebut. Mas Haikal, kalau begitu apa rekomendasi yang diberikan Perludem untuk pemangku kebijakan agar pemilu mendatang dapat berjalan dengan jujur, adil, dan tidak ada praktik politik transaksional? Ya, kita sama-sama berharap ya bahwa tidak hanya dengan putusan nomor 135 ini, namun juga putusan-putusan berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu yang sebelumnya sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk juga misalnya putusan terkait dengan persyaratan umur pencalonan wakil presiden yang sebelumnya sempat menuai polemik yang cukup panjang, itu juga harus kemudian diakomodir di dalam revisi Undang-Undang Pemilu nantinya. Dan tentu saja ini menjadi momentum. Bagi kami ini adalah momentum yang sangat terbuka bagi pembentuk undang-undang untuk sesegera mungkin melakukan pembahasan, membuka dialog dan juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memperhatikan proses perubahan yang akan terjadi nantinya secara terbuka. Sehingga apa? Sehingga ke depannya tidak ada lagi kemudian upaya yang secara terus-menerus misalnya melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan sebagainya sebagai bagian dari upaya untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu yang menjadi bagian dari proses demokrasi di Indonesia. Dan juga kita juga berharap ya melalui putusan-putusan semacam ini bisa menjadi kesempatan untuk kita juga melihat dan mensimulasikan bagaimana ini akan dilaksanakan ke depannya. Karena kita harus memahami bahwa proses pelaksanaan pemilu ini, sistematika pelaksanaan pemilu ini adalah suatu hal yang cukup kompleks. Tidak bisa kemudian hanya selesai dalam satu malam, tidak bisa hanya selesai dengan satu kedipan mata. Namun ini membutuhkan proses dialog yang panjang karena ini akan berkaitan dengan proses demokrasi kita ke depannya, sehingga proses ini menjadi ruang dialog yang seharusnya dimanfaatkan oleh berbagai pihak, termasuk juga partai politik, karena tadi disinggung berkaitan dengan politik transaksional, melalui upaya-upaya yang kemudian sudah dilakukan, termasuk juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 ini, sebenarnya kan ada dorongan kepada partai politik untuk kemudian berbenah, karena sudah diberikan waktu yang cukup untuk melakukan kaderisasi, untuk melakukan rekrutmen politik, pendidikan politik, di dalam jangka waktu 2 sampai 2,5 tahun yang kemudian diputuskan oleh MK tersebut. Sehingga siklus ini kita harapkan menjadi salah satu jawaban ya dari permasalahan kaderisasi politik yang kemudian sangat transaksional dan sangat pragmatis yang bisa kita lihat seperti yang terjadi di pemilu dan juga pilkada tahun 2024 kemarin. Sehingga memang upaya ini tidak menjadi upaya tunggal tentunya, tetapi menjadi upaya yang berkelanjutan dan saling berkesinambungan dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan sebelumnya. Terima kasih banyak Mas Haikal selaku peneliti Perludem atas insight-nya. Sampai jumpa. Selamat malam.